tempat belajar ilmu pengetahuan alam dengan YouTube channel Solis Supriyadi memberikan pembelajaran yang sangat asik untuk para YouTuber, juga para siswa-siswi SMP kelas 8. Kami hadir untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, juga komen, dan nyalakan loncengnya. Sehingga bila kami mengupload video baru, kalian akan mendapatkan informasi. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 3. Saat ini kami akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan daun bagian pertama. Kita semua mengenal daun dari suatu tumbuh-tumbuhan. Karena setiap tumbuh-tumbuhan pastilah memiliki daun, karena daun merupakan bagian dari suatu tumbuh-tumbuhan. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, pada ranting, dan daun juga tersusun dari berbagai sel. Nah, sel-sel yang terdapat pada daun itu silahkan kalian perhatikan bagian-bagian dari daun. Ya. Sebuah daun memiliki fungsi sebagai tempat melakukan fotosintesis. Jadi, setiap tumbuh-tumbuhan yang memiliki daun serta memiliki klorofil sebagai tempat untuk menghasilkan zat-zat baru hasil dari fotosintesis. Dengan adanya daun yang melakukan fotosintesis, maka dari hasil fotosintesis akan menghasilkan unsur-unsur yang dibutuhkan setiap makhluk hidup. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang khas untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Pada tumbuh-tumbuhan yang selalu memiliki daun, ternyata setiap tumbuhan memiliki bentuk daun yang berbeda. Artinya tidak sama setiap tumbuhan bentuk daunnya. Selain bentuknya, juga ukuran dari daun pada setiap tumbuh-tumbuhan juga berbeda. Begitu pula pada warna daun memiliki khas di setiap tumbuhan. Nah, perbedaan-perbedaan ini adalah untuk menandai bahwa setiap tumbuhan itu memiliki khas tersendiri pada daunnya. Kita mengetahui bahwa tumbuhan
terbagi menjadi dua bagian. Ada tumbuhan monokotil dan ada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, bentuk daun berbeda dengan daun tumbuhan dikotil. Bisa kalian perhatikan pada gambar yang kami sampaikan di layar kaca kalian antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil memiliki peruratan memata jala. Ya, uratannya itu memata jala, sedangkan pada tumbuhan monokotil memiliki peruratan daunnya yang sejajar atau melengkung. Jadi antara dikotil dan monokotil memiliki uratan yang berbeda, seperti pada gambar 311 dan 312 yang tadi di atas disampaikan. Bagaimana struktur anatomi daun sehingga dapat melaksanakan fungsi fotosintesis dan pertukaran zat? Kita mengetahui bahwa daun pada tumbuhan yang memiliki zat hijau daun, dia memiliki tugas untuk melakukan fotosintesis dan melakukan pertukaran zat, di mana zat-zat yang diserap oleh akar akan diproses di dalam daun, ya, menghasilkan oksigen dan karbon dioksida, juga akan menghasilkan zat-zat lain untuk kebutuhan makhluk hidup lain. Kalau kita ambil sehelai daun, dari satu helai itu kita ambil sebagian kecil seperti pada gambar, ya, maka susunan sel pada daun itu saya berikan contoh gambar. Setiap struktur daun tersusun dari lapisan-lapisan sel yang menyusunnya, di mana pada lapisan-lapisan itu ada yang dinamakan epidermis, ada yang dinamakan palisade mesofil, ada spongy mesofil, ya, ada vein, ada stomata, ada cutidae, ada xilem, ada plum. Dan pada sel-sel tersebut ternyata daun mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Coba perhatikan gambar 3.3 ya, yang saya tampilkan itu merupakan sel-sel yang tersusun dengan rapi, itulah sel penyusun daun. Pada permukaan atas dan bawah dari daun, perhatikan bagian atas, ya, dan bagian bawah dari daun, gitu ya.
terdapat lapisan yang sangat tipis, sel yang disebut dengan epidermis. Nah, epidermis ini yang berfungsi untuk melindungi daun. Perhatikan gambar. Di bawah kutikula itu terdapat epidermis. Kalau di atas bagian atas dan di atas berkas pembuluh juga terdapat epidermis bawah. Nah, fungsi epidermis ini adalah untuk melindungi lapisan-lapisan daun, sehingga sel-sel penyusun daun tidak mengalami kerusakan. Pada beberapa tumbuhan, daun dilapisi oleh lapisan kutikula serupa lilin. Perhatikan pada gambar kutikula, ya. Jadi kalau kita ambil sehelai daun dari suatu tanaman, itu bagian atasnya itu kalau kita pegang akan terasa seperti mengandung lilin, licin, ya, sehingga bila daun terkena air, maka air itu tidak membasahi permukaan daun, ya. Nah, ini yang dinamakan kutikula, ya, pada permukaan daun. Epidermis tersusun oleh selapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin atau kutikula atau, ya, kadang lignin. Perhatikan pada gambar, ya, di situ ada yang dinamakan kitin, ada yang dinamakan lignin, itu ya. Kutikula ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar pada daun. Karena kita tahu bahwa daun pada waktu melakukan proses fotosintesis, ya, nah, air itu jumlahnya harus teratur, tidak boleh mengalami kekurangan air, sehingga proses penguapannya diatur, ya. Nah, yang mengaturnya itu adalah kutikula. Sedangkan epidermis terletak di bagian atas dan bawah daun. Itu epidermis. Nah, apa yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa epidermis pada beberapa tumbuhan mengalami modifikasi menjadi berbagai bentuk lain. Itu pada beberapa jenis tumbuhan. Misalnya, menjadi stomata, menjadi trikoma, dan sel kipas, sehingga memiliki fungsi tambahan dari epidermis tersebut. Stomata berfungsi untuk keluar masuknya udara. Perhatikan pada gambar, itu adalah stomata,
Di situ ada ya bagian lubang pada stomata. Nah, itu tempat keluar masuknya udara. Stomata banyak ditemukan pada permukaan daun. Itu stomata. Stomata terdiri atas lubang yang diapit oleh 2 sel penutup. Dari stomata ini akan mengeluarkan CO2 dan O2 juga akan mengatur H2O pada waktu terbuka dan tertutup. Pada lapisan di bawah jaringan epidermis ditemukan ada jaringan mesofil. Perhatikan ya, ada jaringan mesofil merupakan jaringan parenkim atau jaringan dasar. Mesofil terletak di antara epidermi atas dan epidermi bawah. Ya. Jadi mesofil itu berada di epidermis atas dan berada di epidermis bawah. Jadi di antara, perhatikan pada gambar ya. Mesofil pada daun dikotil berdiferensiasi menjadi 2 parenkim. Bahwa untuk fotosintesis adalah molekul air yaitu H2O dan karbon dioksida yaitu CO2 mengalami proses di situ ya. Sehingga hasil proses tersebut akan menghasilkan CO2 dan karbon dioksida. Juga oksigen yaitu O2. Untuk season pertama saya ucapkan sampai di sini. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat untuk semua. Semoga YouTube ini bermanfaat untuk para siswa-siswi SMP kelas 8. Banyak terima kasih.